Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Adik-adik, para mahasiswa, para mahasiswi yang dirahmati oleh Allah, karena masih muda tapi berkumpul dalam rangka pengajian dan mendengarkan nasihat. Nah, ini termasuk langka di zaman sekarang ini. Jadi adik-adik semua ini termasuk pilihan dari Allah. Kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita diberi kesehatan, panjang umur yang barokah, diberikan kelonggaran waktu, diberikan keamanan, aman fi amanillah, barokah fi barokatillah. Nah, kalau kita lihat di Turki barusan ada gempa bumi 7, sekian skala Richter menewaskan sampai 5.000 orang. Nah, peristiwa goncangan hari kiamat itu lebih, idza zulzilatil ardu zilzalaha, itu lebih dahsyat dari gempa Turki. Dan kita semua akan mengalami itu. Kita bersyukur alhamdulillah pada malam hari ini kita diberi kesehatan oleh Allah, dan yang paling utama kita diberi keimanan, nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat ihsan. Adik-adik, saudara sekalian, bersyukur adalah salah satu bentuk ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Dalam Al-Quran disebutkan, la in syakartum la azidannakum. Niscaya jika bersyukur kalian, la azidanna, niscaya akan menambah sungguh aku Allah. La in syakartum la azidannakum, akan menambah sungguh kabar pada kalian. Nikmat yang telah diberikan akan ditambah. Jadi syukur ini merupakan modal kita ibadah pada Allah. Tidak akan mungkin Allah mencabut nikmat yang diberikan kepada kita ketika kita bisa menjadi ahli syukur. Nah, bagaimana caranya bersyukur? Yang pertama, adik-adik, ada yang bisa jawab, bersyukur itu pertama dengan apa? Dengan ucapan. Masnya? Dengan apa? Ya. Pak Nisfu, Mas Nisfu, bersyukur itu prakteknya bagaimana? Dengan ucapan dan perbuatan. Ucapan dan perbuatan. Mas Biltoni sekarang nambahin dikit boleh ya? Jadi pertama, bersyukur itu dengan hati. Hatinya gembira. Yang pertama, hatinya bergembira. Seperti pramuka, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Itu bersyukur yang pertama. Yang kedua, praktik bersyukur dengan hati itu, kita yakin bahwa semuanya ini, nikmat ini diberikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita bersyukur dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji, semuanya pujian lillahi, hanya bagi Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Artinya yang meramut, yang menciptakan. Rob itu rububiyah ya, orang bilang itu, para ulama mengatakan itu tauhid rububiyah.
Jadi Allah itu menciptakan segala sesuatu, termasuk kita juga. Kemudian yang kedua, memelihara. Setelah Allah ciptakan, Mas Bilton ini dilahirkan ke dunia, dipelihara oleh Allah, diberi udara, diberi makanan, diberi istri, dicukupi, diberi anak. Anaknya berapa Mas Bilton ini kira-kira sini pantasnya anaknya berapa? Cepat aja, nggak usah banyak mikir. 3. Mbaknya kira-kira pantasnya berapa Mbak? 7. Mas Bilton ini sekarang anaknya 6. 3 perempuan, 3 laki. Kalau cucu kira-kira udah punya belum? Udah. Berapa kira-kira? Cucu saya 12. Yang anak nomor 5 istrinya sedang hamil, jadi mau 13. Nah ini berarti Allah menyediakan juga mas-mas bamba juga disediakan oleh Allah. Jadi roh itu Allah menciptakan, kemudian Allah merawat dan memelihara sampai ajalnya datang. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Tadi kan sholat itu. Ar-Rahman sifat Allah yang Maha Pengasih. Semua makhluk di bumi ini diberi oleh Allah rizki, baik yang iman, baik yang tidak iman, baik pembunuh, baik penolong, semuanya. Yang durhaka sama orang tua, yang taat sama orang tua, semuanya dikasih rezeki. Sifat Allah yang Maha Pengasih, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nah ini dalam hadis diterangkan Allah membagi rahmat itu 100 saja. Ja'alallahu rahmatan mi'ata juz'an. Fa'amsaka indahu tis'an wa tis'ina juz'an. Dan Allah menahan 99 di sisinya. Wa anzala fil ardi juz'an wahidah. Allah hanya menurunkan di bumi ini 1 bagian rahmat. Itu aja mas-masnya kalau udah jatuh cinta sama mbak-mbaknya, lihat sendalnya udah deg-degan, baru lihat sendal. Ya, misalnya di masjid lagi ngaji, wah mbak ini datang, ditungguin di balik pohon. Tahu-tahu mbaknya nggak ada, sendalnya dipakai sama neneknya. Jadi udah GR dulu mas-masnya. Jadi itu 1 bagian hormat dibagi dari mulai penciptaan manusia, makhluk sampai besok hari kiamat. Kemudian ayat itu dilanjutkan lagi, Maliki Yaumiddin. Allah yang Raja yang memiliki hari pembalasan. Berarti adik-adik kita semua nanti akan menemui hari di mana kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kul innal mautalati tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, katakanlah Muhammad, innal mauta, sesungguhnya mati, tafiruna allati tafiruna minhu. Innal mautalati tafiruna minhu, yang kalian lari dari mati. Fa innahu mulaqikum, mati itu akan menjemput kepada kita semua. Sumaturaduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui barang yang gaib maupun yang lahir. Yang lebih kita takutkan lagi, fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Maka Allah akan menceritakan sekaligus membalas dengan apa yang kalian kerjakan. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarahu wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarahu. Seberat biji sali saja adik-adik duduk di sini mendengarkan nasihat oleh Allah, nanti akan ditunjukkan dan dibalas. Sebaliknya kejelekan juga seperti itu akan ditunjukkan oleh Allah. Sehingga singkat cerita, manusia yang dikatakan berhasil dicatat adik-adik. Bukan hanya, saya bilang bukan hanya menjadi seorang sarjana,
bukan hanya menjadi seorang profesor, bukan hanya menjadi pekerja. Nah, kalau seorang sarjana, Mas Dedi ini S2 sudah. Betul Mas Dedi ya? Ternyata sekarang bisa merasakan S2 maupun tidak S2 atau 4S sama saja. Sama. S2 itu makannya ya nasi. Kalau kita orang Indonesia, ya sama-sama kita makannya. Coba lihat Mas Dedi makannya. Nanti kita lihat makannya Mas Dedi apa. Mentang-mentang S2 makannya 3 tumpuk, enggak, sama. Mas Biltoni kerja di perusahaan Jerman misalnya, sama. Coba lihat Mas Biltoni tidur, nggak sampai 1 bantal, seunak kepala saja. Loh, betul nggak ya? Jadi dunia itu menipu, mata ul guru, mata ul tolir. Sama. Sekarang yang punya harta triliunan siapa di Indonesia ini? Sandiaga Uno, bukan ini ya, bukan kampanye ini. Coba lihat tidurnya 1 bantal. Sama adik-adik yang duitnya kadang-kadang akhir bulan udah cekat ya. Saya dulu mahasiswa juga begitu ya. Jadi sama, nggak ada bedanya. Pak Dedi yang S2, Pak Biltoni yang kerja di perusahaan asing, perusahaan Jerman, sama. Jadi adik-adik kesuksesan bukan hanya ditentukan oleh sekolah, bukan hanya ditentukan oleh mendapat pekerjaan, mendapatkan gaji, tapi keberhasilan sejati dalam Al-Quran. Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap diri pasti akan merasakan mati. Kita semua adik-adik pasti mati. Jangankan kita, Presiden Soeharto itu berapa tahun jadi presiden? Berapa tahun? 30. Yang jawab siapa itu? Namanya siapa? Yang jawab siapa namanya? Siapa? Nanang jadi RT aja belum pernah. Belum jadi presiden 30 tahun ya Nanang ya. Nah, meninggal Pak. Presiden Soeharto ya 30 tahun jadi presiden, meninggal. Apalagi Nanang ya, yang RT nya belum pernah. Mas Biltoni nggak pernah jadi RT. Lalu Pak Harto tuh presiden 30 tahun, ukurannya kan nggak meninggal ukurannya. Tapi karena dalil kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap diri pasti akan merasakan mati. Nah, merasakan itu berarti kan nggak lama ya, hanya pindah alam dari alam dunia ke alam barzakh. Kemudian ayatnya dilanjutkan, faman zuhziha anin nar. Coba dilihat, ayatnya itu Allah menerangkan orang yang diselamatkan dari neraka. Berarti kebanyakan orang ini nggak selamat. Allah menerangkan ayatnya duluan ini, faman zuhziha anin nar, baru wa udkhilal jannah. Dan Allah memasukkan orang itu ke dalam surga. Allah memberikan gelar faqad faz. Sungguh orang itu orang yang berhasil, beruntung, bahagia. Karena waktunya cuma 30 menit, 1 ayat saja. Kullu nafsin dha'iqatul maut, fa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, faman zuhziha. Tadi belum dibaca ya, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan akan ditetapi pahala kalian besok dari hari yang tadi tidak dikurangi. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarahu wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarahu. Nah, kemudian faman zuhziha anin nar, ketika orang itu diselamatkan dari neraka, itu disebutkan dulu Bapak Ibu. Adik-adik, maksudnya calon bapak, calon ibu. Wa udkhilal jannah faqad faz. Diingat, tujuan kita adalah selamat dari neraka, bisa masuk ke dalam surga, mendapatkan rahmat Allah, diselamatkan dari neraka dan masuk ke dalam surga. Itu tujuan utama kita. Adapun nanti seperti Mas Dedi bisa S2, seperti Mas Biltoni bisa kerja di perusahaan asing. Kerja di perusahaan asing senang, karena perusahaan asing itu
2 yang dinilai 2, 3 dinilai 3, 10 dinilai 10. Jadi kalau penilaian itu bukan hanya helikopter, bukan helikopter tapi apa itu namanya Pak Didi? Kalau atas bawah itu. Jadi bawahan saya juga suruh nilai saya, peers juga suruh nilai saya, atasan suruh nilai saya. Peers itu juga keliling, teman satu departemen, teman lain departemen, jadi semuanya menilai dan ini di-pool di pusatnya. Makanya Jerman itu maju karena memang sistemnya sudah established. Mas Nismu kan belum pernah kerja di perusahaan Jerman, tapi dengan ceritanya Mas Milton ini tahu, oh ternyata orang itu dinilai itu ada sistemnya. Nah, kenapa saya bilang senang kerja di perusahaan? Karena kita kalau bisa 16 tahun di perusahaan Jerman, Bapak Ibu, itu betul-betul orang sudah teruji. Ini bukan sombong, kan nggak boleh sombong. Apalagi sombong sekali, nggak boleh. Penilaiannya itu adik-adik, kalau Pak Dedi penilaian santri berapa? Setahun sekali? Setahun sekali atau 6 bulan sekali atau 3 bulan sekali? 6 bulan. 6 bulan. Saya setiap 3 bulan Bapak Ibu. Calon bapak, calon ibu. Setiap 3 bulan itu dinilai. Jadi setahun bisa 4 kali, minimal 2 kali. Jadi nggak bisa merem adik-adik. Nah, itu tidak seberapa dibandingkan dengan keberhasilan kita masuk surga selamat dari neraka. Ini diingat-ingat. Caranya bagaimana? Tadi syukur pertama dengan hati gembira, kedua dengan perkataan alhamdulillahirabbil alamin, yang ketiga dengan perbuatan. Nabi ketika diturun ayat inna fatahna laka fathan mubinan liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dzalika wa ma ta'akhkhar, dan seterusnya. Dosamu Muhammad akan diampuni yang sebelumnya maupun sesudahnya. Nabi memperbanyak sholat malam sampai kakinya bengkak karena sudah usia sepuh. Nabi dapat kenabian sini sudah 40 tahun. Istrinya Aisyah bertanya, Nabi sudah dijamin surganya kok malam-malam masih bangun? Nah, adik-adik sekarang mbak-mbak malam bangun enggak? Kemudian Nabi bersabda, afalam uhibbu an akuna abdan syakuron. Apakah aku tidak senang aku dijadikan hamba yang banyak bersyukur kepada Allah, ahli syukur. Jadi prakteknya tadi dengan hati gembira, yakin semuanya datangnya dari Allah, kemudian mengucapkan kalimat syukri alhamdulillah, kemudian meningkatkan amal ibadah. Kalau Nabi meningkatkan ibadah sholat malam. Nah, adik-adik, Mas Bilton ini pesan, ini waktunya masih berapa menit? Supaya kita bisa praktek bersyukur sesuai dengan keinginan Allah dan Rasul. Yang pertama wajib, kudu, apa lagi? Wajib itu bahasa Indonesia, kudu itu bahasa Betawi. Terus harus ya, bahasa Inggrisnya apa tadi? Ya, is a must. Ini apa tadi ya? Wajib, kudu, is a must. Yang pertama ngaji Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi ya, harus hobi ngaji. Hobi itu gimana ya? Orang hobi mancing, mau hujan-hujanan mancing, namanya hobi. Mau nggak dapat ikan mancing, namanya hobi. Nah, adik-adiknya bagaimana supaya hobi ngaji? Itu wajib, kudu, must. Yang dikaji pertama Al-Quran 30 juz, kemudian Al-Hadis dari mulai Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan seterusnya, Sunan Abi Dawud. Nah, itu yang dikaji bahannya dia. Kemudian caranya mengaji, diterangkan tasmauna
wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman sami'a minkum. Pertama, adik-adik, tasma'una, mendengar kalian. Nabi dulu mendengar dari Jibril. Sahabat mendengar dari Nabi, betul ya? Tasma'una, mendengar dulu. Kemudian wa yusma'u minkum, kamu nanti akan didengar oleh orang lain. Nabi setelah mendengar dari Jibril akan didengar oleh para sahabat. Para sahabat mendengar dari Nabi, tasma'una wa yusma'u minkum, dan dia akan didengar oleh tabi'in. Wa yusma'u mimman sami'a minkum, dan akan didengar dari orang yang mendengar kalian. Jadi prakteknya mengaji harus ada guru. Gak boleh baca buku sendiri, dipikir-pikir sendiri, gak boleh. Contoh satu aja, masa contoh banyak-banyak. Fankihu matobalakum minan nisa, nikahlah kalian dari apa-apa yang senang kalian dari perempuan, itu laki-laki. Masna boleh 2, wasulasa, wa itu kan dan. Kalau dimaknai dan 3 berarti 2 tambah 3 5. Waruba dan 4 ditambah 5 tambah 9. Tapi penjelasannya bukan begitu. Walaupun wa itu dalam bahasa Arab artinya dan, bermakna au. Masna 2, wasulasa atau 3, waruba atau 4. Jadi paling banyak berapa mbak? 4. Mas 4. Mbak-mbaknya sekarang bisa ngomong 4 gitu ya kan. Tapi nanti kalau udah jadi istri belum tentu mau. Nah, sudah ya. Tasma'una wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman sami'a minkum. Jadi sebelum Anda didengar, Anda harus mendengarkan dulu dari guru, supaya tidak mengutak-atik sendiri agama ini, karena agama sudah jadi. Sudah ya. Kemudian ngaji, adik-adik. Orang yang mengaji itu mendapat gelar terbaik dari Allah. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Terbaik kalian man orang ta'allama al-Qur'an, yang belajar Al-Qur'an termasuk al-hadis, wa 'allamahu, dan mengajarkan Al-Qur'an. Adik-adik pernah ke kota Mekah Madinah enggak? Belum. Nah, tanya Mas Didi baru pulang kemarin. Mekah Madinah itu tandus gersang, gunungnya tuh gunung batu. Sudah ya. Tapi karena kota Madinah itu tempatnya diturunkan Al-Quran, menjadi tempat terbaik sedunia. Kenapa saya katakan tempat terbaik sedunia? Orang mau ke sana aja, kalau mau wukuf di Arafah tanggal 9 Zulhijjah, Pulau Jawa rata-rata sudah di atas 50 tahun. Sekarang ada nggak negara di dunia yang orang pengen datang antrinya sampai 50 tahun? Nggak ada. Padahal negaranya tandus. Sudah ya, menjadi negara terbaik di dunia. Ini Mas Disco belum daftar. Kalau Mas Disco daftar lebih banyak lagi. Udah daftar Mas Disco? Oh belum. Mbak udah daftar? Belum. Nanti buka di Google Haji Depok. Insya Allah kalau nggak salah 50 tahun. Mau berangkat ke Mekah. Kalau bukan negara terpadam, negaranya tandus karena diturunkan Al-Quran. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Malaikat Jibril itu topnya malaikat. Dia diturunkan Quran, menurunkan Quran,
perintah Allah menurunkan Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia, kemudian menyampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, langsung jadi malaikat yang kalau orang Jawa bilang tuh terjos. Nah, ya. Yang paling jos itu malaikat Jibril itu. Nah, sekarang orang yang diturunkan Al-Quran pertama manusia itu kan malaikat, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, langsung menjadi manusia terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallahu katsiran. Rasul itu sosok Muhammad menjadi teladan yang terbaik, uswatun hasanah, bagi orang yang mengharapkan hari akhir. Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, betul ya? Bulan Ramadan menjadi bulan terbaik di antara bulan-bulan yang lain. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran. Bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Lipatan pahala bulan Ramadan mengalahkan lipatan bulan-bulan yang lain. Ya, alhamdulillah. Kemudian yang terakhir, malam diturunkannya Al-Quran adalah inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi malam qadar diturunkan Al-Quran, sehingga lailatul qadri khairun min alfi syahrin. Satu malam adik-adik lebih baik dari 1000 bulan. Nah, kita cukupkan sampai sekian. Jadi karena waktunya dibagi-bagi, saya hanya mengingatkan yang pertama apa tadi? Kita sebagai manusia pasti akan menjumpai kematian, dan setelah kematian itu ada surga dan ada neraka. Rahmat Allah berupa surga dan sisa Allah, murka Allah berupa neraka. Faman zuziya anina wa udkhal jannah faqad faz. Itu tujuan kita, adik-adik, jangan sampai lupa ya. Tujuan utama. Adapun jadi S2 seperti Pak Dedi, ini contoh saja loh. Seperti Mas Biotoni kerja di perusahaan asing, udah keliling dunia, itu semua tambahan saja. Tapi bagaimana Pak Dedi meninggal, Mas Biotoni meninggal bisa masuk surga, itu pesan yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, tadi pertama bab syukur dulu ya. Jadi pertama bab syukur, yang kedua masalah kematian dan surga neraka. Nah yang ketiga, bagaimana kita semangat atau hobi mengaji, karena akan menjadi manusia yang terbaik. Baru mengaji saja, belum kita amalkan. Ya, karena waktunya sudah habis, nanti yang mengamalkannya kita sambut di kesempatan yang lain. Sekarang mantap dulu, saya harus hobi ngaji. Karena khairukum man ta'allama Qur'ana wa 'allama, supaya kita semua menjadi orang-orang yang terbaik. Karena acaranya masih banyak, jadi sementara saya cukupkan di sini dulu, Pak Dedi ya. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umurku panjang, insya Allah boleh kita berjumpa lagi. Kurang lebihnya ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati adik-adik, mbak-mbak, saudara jemaah sekalian, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Pak Dedi, besok saya akan ke Jawa Timur, jadi saya izin pulang duluan, ya. Adik-adik semua nanti saya izin, saya langsung pulang karena besok persiapan ke Jawa Timur, mau bulan Ramadan nengok mertua, gitu deh. Biar nggak dipecat sama mertua, kalau mau Ramadan datangin mertuanya. Mbaknya juga gitu ya. Nanti kalau udah punya suami, biar nggak dipecat jadi menantu. Ini katanya Mas Biltoni mau Ramadan nengok orang tua. Pertama tiketnya murah, yang kedua nggak padat perjalanan juga. Jadi mencuri waktu. Dari dulu saya kalau ke Jawa Timur mesti sebelum bulan Ramadan. Itu adik ya. Jadi saya mau pahit Pak Dedi, bukannya nggak cinta pergaulan Pak Dedi. Kapan besok saya mau pamit. Mudah-mudahan dari awal sampai akhir Allah memberikan acara adik-adik sekalian, mahasiswa, mahasiswi yang tinggal di PPN Depok ini. Ada berapa orang Pak Dedi? 100 orang ya. Yang dari UI mana? Berapa orang?
Yang dari UI 20 ada? Lebih 20 lebih yang UI. Gunadarma? Gunadarma? Ada 20. 10 ada? 6. Oh lebih juga 20 ya. Pancasila? 2-3 orang. Oh 2. Terus mana lagi? PNJ berapa? 25. Hah? Apa? Unima. Universitas Sukamaju. Oh, Universitas Indonesia Maju. Biar gak ngantuk ya Pak Dendi. Ya mudah-mudahan semuanya Allah memberikan manfaat dan barokah. Sekali lagi atas perhatiannya saya syukuri. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Akhirul qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.